bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Nani, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Yeni. Senang bisa berjumpa dengan Bu Nani. Bagaimana kabarnya sore ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Namun saya merasa galau, gelisah karena ada sedikit hal yang mengganjal di hati nih Bu Yeni. Apa yang menyebabkan Bu Nani merasa galau sehingga mengganjal di hati Bu Nani? Coba ceritakan. Iya Bu, saya akan sedikit curhat ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Ya, iya, gak apa-apa. Terima kasih nih. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini permasalahan di kelas saya ya Bu, di kelas 5. Ada beberapa anak yang masih membuang sampah sembarangan gitu. Padahal sudah sering saya mengingatkan dan memberitahu anak-anak kalau buang sampah itu harus pada tempatnya dan sudah disediakan tempat sampah pula padahal di depan kelas masing-masing. Bahkan mereka membuang sampahnya itu di kolong-kolong meja, Bu, atau membuang sampahnya di depan kelas setelah mereka jajan, sehingga sampah berserakan begitu, Bu. Oh, begitu ya. Berarti arah pembicaraan kali ini Bu Nani ingin membahas tentang beberapa anak di kelas 5 tadi ya, yang masih membuang sampah sembarangan, padahal tempat sampah ada. Begitu ya Bu Nani ya? Iya, betul Bu Yeni. Jadi tujuan saya itu ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya membuang sampah pada tempatnya. Karena membuang sampah sembarangan kan tidak enak dipandang mata. Malah bisa menimbulkan penyakit dan lingkungan justru jadi menjadi kotor. Iya, iya, iya. Saya sangat memahami bagaimana keadaan Ibu Nani ya. Nah, sebelum kita mencari solusi, apa Ibu mengetahui kira-kira penyebab mereka membuang sampah sembarangan itu apa sih menurut Ibu penyebabnya? Menurut saya itu padahal tempat sampah dekat ya, yaitu ada di depan kelas. Kalau alasan tempat sampahnya jauh, itu bukan alasannya. Nampaknya anak-anak itu kurang kesadaran dirinya, sehingga malas untuk membuang sampah pada tempatnya, Bu. Ya, berarti permasalahannya anak-anak kurang kesadaran dirinya ya Bu ya, sehingga malas untuk membuang sampah di tempatnya. Selain kurangnya kesadaran diri dari mereka, kira-kira apa lagi nih penyebabnya Bu? Saya lihat anak-anak malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi mereka memilih membuang sampah itu di kolong-kolong meja di kelas. Anak-anak kurang memperhatikan kebersihan dan kurang tahu bahaya sampah dan dampak buang sampah sembarangan. Nah, dari segi kebersihan juga kurang baik, mengganggu kenyamanan orang lain, menularkan penyakit nyamuk dan lain sebagainya. Nah, itu kan sangat berbahaya ya Bu ya nih. Iya betul Bu. Jadi kurangnya kesadaran diri anak-anak dan kurangnya atau rasa apa akibat dari membuang sampah sembarangan itu mereka masih belum tahu mungkin ya. Dan dari permasalahan yang sudah Ibu gambarkan tadi, kira-kira
apa solusi atau rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang membuang sampah, Bu? Saya ada rencana, Bu. Di akhir pembelajaran saya akan menayangkan video tentang dampak dari membuang sampah sembarangan agar anak-anak tahu apa akibat atau bahaya membuang sampah. Selain itu, saya akan menayangkan juga video ekobrik, yaitu contoh video kreasi kerajinan yang terbuat dari limbah sampah plastik, sehingga menjadi barang yang bermanfaat. Misalnya membuat kursi, meja, atau rak. Ekobrik itu adalah bata ramah lingkungan yang terbuat dari sampah plastik ya yang diisi ke dalam botol plastik bekas. Selain itu juga siswa membuat poster tentang keyakinan kelas menjaga kebersihan lingkungan. Kalau menurut saya, rencana Ibu Nani yang tadi sampaikan itu ya menayangkan video dampak membuang sampah sembarangan dan ekobrik ya Bu ya, dan membuat poster itu sudah sangat bagus Bu. Dari masalah yang didapat dan rencana yang akan dilakukan, apa ada solusi lain atau opsi lanjutan agar dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh kelas dari rencana ini. Ada nggak, Bu? Rencana yang lain yang akan saya lakukan itu saya akan Hmm. berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, orang tua dan siswa untuk membuat program seluruh kelas untuk membuat ekobrik. Diharapkan dengan program ini siswa lebih kreatif dalam memanfaatkan limbah plastik untuk menciptakan dampak positif pada lingkungan dan diharapkan juga dengan adanya ekobrik sampah tidak akan berserakan dan mungkin siswa akan lebih sadar diri dan kemungkinan siswa akan berlomba-lomba untuk mengumpulkan sampah karena mereka ada proyek yang harus dikerjakan, yaitu membuat suatu produk dengan minat, kebutuhan, dan potensinya mereka masing-masing. Nah, nanti mungkin di akhir semester hasil produk siswa tersebut bisa dipamerkan dalam panen karya Bu Yeni. Luar biasa sekali, Bu. Saya setuju sekali, Bu. Dan saya sangat mengapresiasi yang program Ekobrik ya. Mungkin saya harus banyak belajar lagi nih dari Ibu tentang Ekobrik. Semoga rencananya bisa tercapai karena ini sangat bagus. Agar rencana tersebut tercapai, siapa saja pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam rencana Ibu ini, Bu? Pihak-pihak yang akan dilibatkannya itu dalam berkoordinasi mungkin kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, bisa juga komite sekolah dan seluruh siswa sekolah dasar, Bu ya. Iya, berarti adanya kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya, Bu ya. Nah, Iya. semoga rencananya berjalan dengan lancar, Bu Nani. Terus kapan nih rencana ini akan mulai dilaksanakan oleh Ibu? Rencananya kalau untuk menayangkan video tentang dampak dari membuang sampah sembarangan serta poster itu nanti akan saya laksanakan insya Allah hari Sabtu, Bu. Untuk yang ekobrik mungkin akan dilaksanakan minggu depan. Mantap, Bu Nani. Semangat terus, Bu Nani. Dari masalah yang Insya Allah. Dari masalah yang kemudian Bu Nani sudah mendapatkan solusinya, boleh dong Bu Nani sampaikan
komitmen ke depannya untuk bisa mengantisipasi agar permasalahan dapat teratasi. Komitmennya yaitu saya akan terus belajar dan terus berinovasi agar bisa menjadi teladan bagi murid-murid saya dengan cara mulai dari hal-hal yang kecil dan mulai sekarang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara konsisten dan berkelanjutan, Bu Yen. Ya, betul sekali Bu Nani. Kita harus terus belajar dan terus berinovasi dan yang penting apapun programnya, apapun kegiatannya, kita itu harus konsisten dan dilakukan dengan secara berkelanjutan. Apa yang didapatkan dalam sesi ini Bu Nani? Untuk meningkatkan kesadaran diri pada anak tentang membuang sampah itu harus pada tempatnya. Saya ada 4 rencana, Bu. Yang pertama, saya akan menayangkan video tentang dampak atau akibat dari membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, dengan ekobrik, mengelola limbah sampah plastik yang tadinya tidak berguna menjadi barang yang berguna dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, siswa membuat poster tentang menjaga kebersihan dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat serta orang tua. Itu Bu Yani. Baik Bu Nani, semoga rencananya tercapai dan berjalan lancar ya. Setelah Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu dan sudah membuat rencana untuk mengatasinya, untuk percakapan hari ini, bagaimana perasaan Bu Nani sekarang? Apakah masih galau Bu Nani? Alhamdulillah Bu, setelah saya sharing, curhat bersama Bu Yeni, saya merasa lega, merasa tenang. Saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan akan saya terapkan insya Allah rencana ke depannya Bu Yeni. Alhamdulillah saya merasa lega. Oke, kalau begitu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin mendengar cerita Ibu setelah melaksanakan rencana Ibu. Dan saya ingin melihat Bu dokumentasi dari program pembuatan apa yang ekobrik gitu ya Bu ya. Nanti kita sharing lagi. Iya, Terima kasih Bu iya Nani. Bu. Selamat sore. Sama-sama Bu Yeni, selamat sore juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.